Nah, kembali ke ekspor tadi juga begitu. Insya Allah besok ini setelah kemarin kita di bulan kemarin kita ekspor manggis, kopi Korea Selatan, manggis Cina, kemudian rumput laut Cina. Nah, insya Allah. Oke, kali ini kita berkesempatan untuk mengobrol langsung, ngobrol santai bersama Ibu Sekretaris Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ibu Baineli Yuniarti, APMSI. Selamat pagi, Bu. Pagi, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Begitu pula untuk sahabat UMKM yang ada di rumah tentunya. Nah, mungkin untuk pertama nih Ibu boleh ceritakan dari tahun berapa Ibu ditempatkan untuk bertugas di kantor Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oh iya, terima kasih. Saya masuk di perdagangan itu awal 2019. Awal 2019. Berarti 2 tahunan ya? 2 tahun Iya. setengah. Sekarang sudah tahun 2021. Iya. Sekitar 2 tahun setengah. Lebih. Itu udah mulai berkecimpung dari awal masuk ke sini. Berkecimpung Iya. dengan UMKM maksudnya. Iya, kalau dengan UMKM dan bahasa kita petani ya, karena kita berbicara komoditi kalau perdagangan. Ya, Iya. betul. Kalau perdagangan tidak hanya fokus di UKM tapi juga di komoditi. Jadi komoditi itu kadang-kadang pelakunya pengusaha. Iya. Jadi 2019 masuk mulai berkenalan dengan tupoksi perdagangan untuk memperkenalkan komoditi dan produk-produk NTB. Produk-produk NTB. Nah, dari awal kan sudah langsung terjun tentang untuk bekerja untuk mengurus komoditi-komoditi yang ada di NTB. Nah, lalu gimana pendapat Ibu Nelly dari awal bekerja sampai sekarang ini melihat komoditi yang ada di NTB dan juga mungkin untuk UMKM yang ada di NTB juga, apakah ada perkembangan yang signifikan atau bagaimana setiap tahunnya gitu? Oh iya, alhamdulillah ya kalau untuk komoditi NTB kita patut berbangga ya bahwa ternyata di tengah pandemi saja kita masih mampu untuk melakukan transaksi baik itu perdagangan antar pulau maupun ekspor. Jadi di tengah pandemi pun kita mampu untuk ekspor beberapa komoditi kita. Begitu juga dengan UKM. Di tengah pandemi bahkan saya merasa UKM kita gairahnya lebih tinggi gitu kan, semangat, karena ada program pemerintah mengenai JPS, penggunaan produk-produk UKM untuk JPS, di mana perdagangan itu dapat bagian 3 komoditi produk yaitu sabun, kue kering dan kopi. Nah, di situ kan ada interaksi, ada diskusi sehingga UKM kita menjadi bergairah dan semangat untuk berproduksi dan sehingga saya merasa lebih euforianya malah lebih mengasyikkan gitu, karena kayaknya kebangkitan UKM itu di situ gitu loh rasanya. Betul. Itu ya. Kebangkitan UKM, kebangkitan kita bersama iya, juga. Karena ide-ide kita langsung oh ya ini kayaknya harus ada satu wadah nih, makanya muncullah ntbmall.com. Muncul ntbmall.com, kemajuan ekonomi daerah juga untuk menyongsong itu. Nah, selanjutnya kan tadi udah disebutin juga sama Ibu Nelly, banyak UMKM yang sudah ekspor produk juga ke luar negeri dibantu di bawah naungan Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat tentunya. Kemarin juga ada beberapa produk lokal NTB yang ekspor juga, yang NTB Mall, UMKM NTB Mall, kita bersama Dinas Perdagangan. Kemarin juga kita bekerja sama dengan BI untuk mengirim kerajinan ketak. Iya, ke Timur Tengah. Ada juga beberapa produk lokal yang ke Taipei, Taiwan atau Taipei. Itu masih sampel. Oh, masih sampel. Kita kirim sampel dulu. Kalau yang ketak sudah insya Allah. Nah, untuk ke depan ini Yana dengar lagi bakalan ada ekspor kopi ke Belanda ya kalau nggak salah. Insya Allah itu mungkin bisa diceritain gimana progresnya Ibu. Alhamdulillah kalau untuk ekspor kita masih berjalan dan istilahnya kemarin itu walaupun di tengah pandemi kita kemarin ada kopi ke Korea Selatan. Kemudian kita ada rumput laut ke Cina, ada juga jagung ke Vietnam, kemudian ada beberapa aircraft itu ke Timur Tengah. Kemarin juga dan ada sampel dari kita coba ya NTB Mall kirim ke beberapa permintaan di Taiwan dan Jepang. Nah, sementara untuk kopi yang ke Belanda ini saat ini insya Allah kita masih dalam tahap mengurus administrasinya. Karena harapan kita semua komoditi maupun produk dari Nusa Tenggara Barat itu SKA-nya dari kita.
surat keterangan asal, sehingga itu salah satu branding kita juga di luar bahwa oh ini produk dari Nusa Tenggara Barat. Untuk syaratnya mungkin apa aja bisa dijelasin Ibu? Iya. Misal kalau kita mau kirim produk ke luar negeri gitu, saya punya produk nih tapi mau ekspor, gimana caranya? Oh iya, memang harus ada pengiriman sampel dulu. Kalau untuk produk nanti secara teknisnya bisa konsultasi dan koordinasi ke bidang perdagangan luar negeri. Iya. Kita welcome. Karena beberapa teman-teman juga udah banyak yang datang, jadi perdagangan ini terbuka. Nah itulah makanya ada ntbmall.com, ada NTB Mall offline, di sini kita open. Di NTB Mall kan kita bisa diskusi dengan pojok kopinya, dengan segala eventnya. Di situ kita membuka ruang untuk UKM diskusi. Saya pengen ekspor, silahkan. Nanti kita diskusi bareng secara teknis syaratnya apa, tapi minimal ada produk yang memang memenuhi ketentuan dulu untuk kita kirimkan sampelnya ke beberapa negara gitu kan. Iya, harus dikirim sampelnya dulu sahabat UMKM. Jadi sahabat UMKM yang mau ekspor produk harus semangat tingkatin kualitas produknya biar bisa sampai ekspor. Nanti teman-teman dari kita dari Dinas Perdagangan akan membantu bagaimana proses pengiriman produk sahabat UMKM yang ada di rumah tentunya. Nah, kembali ke ekspor tadi juga begitu. Insya Allah besok ini setelah kemarin kita di bulan kemarin kita ekspor manggis, kopi Korea Selatan, manggis Cina, kemudian rumput laut Cina. Nah insya Allah kemarin teman-teman kita juga ada salah satu udah berkunjung juga ke kita, konsultasi akan mengekspor ke Belanda kopi, dan saat ini sedang kita proses izinnya, masih dalam melengkapi administrasi. Memang harapan kita mudah-mudahan produk-produk Nusa Tenggara Barat yang akan kita ekspor itu SKA-nya itu dari kita, supaya negara tujuan itu paham bahwa ini barang dari Nusa Tenggara Barat. Nah itu poinnya. Itu sebagai local pride juga. Betul, untuk kita. Branding kita juga. Selain kopi, kira-kira apa lagi produk yang biasanya yang paling laku diekspor gitu ke luar negeri, Bu? Oh ya, alhamdulillah ya, kemarin kita sempat kirim jagung kita. Ya, kemudian kita juga kalau untuk aircraft kita sudah sangat banyak sekali ya ke Timur Tengah. Alhamdulillah kemarin kita sudah prepare juga yang dengan BI kan. Iya betul. Nah saat ini kita sedang persiapkan komoditinya. Kemudian ada juga kemarin itu aircraft itu rata-rata Timur Tengah. Ya kalau untuk ekspornya. Ya. Nah, dari ekspor terus juga dari digital marketing kan yang sudah dijelasin sama Bu Nelly dari awal, pembantu UMKM untuk lebih maju. Bisa dilihat kan udah banyak UMKM yang berani step out from their comfort zone gitu. Betul. Udah nggak di posisi nyaman lagi. Betul. Berani untuk ngambil resiko, berani untuk maju lagi ke depannya. Betul. Nah, terus selain ekspor berarti kan ada juga indikator yang menunjukkan UMKM itu berani untuk maju, seperti salah satunya pembayarannya itu non tunai atau cashless atau digital, pembayarannya melalui digital. Itu gimana menurut Ibu itu? Iya, dunia digital ini kayaknya wajib ya. Iya, di era sekarang digital, ini kayaknya wajib digital. Betul, jadi kita digital marketing maupun pembayarannya melalui digital itu kayaknya sudah wajib. UKM kita ini harus menguasai itu gitu loh kalau ingin maju dan berkembang. Jadi memang kembali lagi ke program pemerintah tadi bahwa memang kita harus bersinergi dengan beberapa OPD yang memang tupoksinya membina UKM. Karena terkait dengan digital ini, bagaimana caranya pemerintah mengedukasi supaya UKM kita ini akrab dengan dunia digital. Karena di sanalah kemudahan-kemudahan itu bisa diperoleh oleh UKM kita, baik itu marketingnya maupun transaksinya yang melalui digital. Nah, Dinas Perdagangan itu fokusnya ke digital marketingnya. Kembali lagi ke tupoksi perdagangan ya, itu kan kita berdagang nih bahasanya, bahasa kerennya marketing gitu. Jadi disitulah kami kebetulan dengan NTB Mall gitu kan, kita kemarin ada galang UKM, kemudian kita roadshow ke beberapa kabupaten untuk mengumpulkan beberapa teman-teman UKM untuk mensosialisasikan mengenai digital marketing. Betul. Nah itu kan NTB Mall sendiri salah satu program yang Bener. paling sekarang nih ya. Iya, jadi NTB Mall ini program unggulan dari pemerintah kita saat ini yang alhamdulillah
hasilnya sangat kelihatan sekali ya, di mana teman-teman UKM sangat mengapresiasi keberadaan NTB Mall dan itu menjadi motivasi tersendiri bagi kita untuk kembali mengembangkan diri terus. Iya, gitu. kembali mengembangkan diri, kembali lagi untuk UMKM kita, untuk daerah kita tercinta. Betul. Optimis jadi Iya. marketplace nomor 1 di NTB, bahkan di Indonesia. Amin. Nah, kita dengar-dengar cerita dari Bu Nelly bahwa banyak UMKM yang tadi kan sudah beralih ke digital marketing, terus sudah juga ekspor produknya. Kita out of topics nih Bu, tentang pembangunan berkelanjutan atau SDG. Nah, yang Yana tahu kan beberapa indikatornya itu salah satunya pengurangan kemiskinan. Nah, pengurangan kemiskinan sendiri kan bisa didukung oleh UMKM karena UMKM bisa membuka lapangan pekerjaan. Betul. Nah, gimana menurut Bu Ses sendiri, Bu Nelly? Iya. Memang kalau untuk kemiskinan ini Dinas Perdagangan itu memang masuk di dalam misi Pak Gubernur dan Bu Wagub yang sekarang itu adalah pengentasan kemiskinan, di mana kita membangkitkan ekonomi ini melalui perdagangan ya, di bidang perdagangan. Karena itu banyak program-program Dinas Perdagangan itu untuk pengentasan kemiskinan ini. Baik itu dari desa sampai ke kota. Di desa, Dinas Perdagangan itu kemarin mencoba membangun beberapa sarana dagang. Jadi lapak dagang dengan harapan irama perdagangan itu bisa membangkitkan ekonomi sehingga bisa mengentaskan kemiskinan. Karena memang di pandemi ini banyak teman-teman kita juga yang kehilangan pekerjaannya, sehingga kita mencoba merangsang masyarakat kita untuk membuka lapangan pekerjaan itu sendiri dengan cara berdagang. Nah, jadi disinilah kita mencoba masuk di salah satu indikator SDGs itu adalah pengentasan kemiskinan, sehingga kita mencoba mengaktifkan kembali UKM-UKM kita untuk tetap berproduksi dan bagaimana juga kita mensosialisasikan ke masyarakat untuk menggunakan produk-produk lokal kita. Itulah. Ya, kemarin juga sempat ada berita-berita bagus dari Lombok Pos, dari Suara NTB bahwa salah satu program pemerintah itu di masa pandemi ini pemerintah menggunakan produk-produk lokal untuk memberikan bantuan lagi kepada masyarakat kita di NTB. Itu salah satu penggunaan bela dan beli produk lokal NTB. Nah, mungkin sahabat UMKM di rumah nih penasaran program apa saja selain yang disebutkan beberapa tadi, ada beberapa yang disebutkan oleh Ibu, dari mulai pembentukan NTB Mall, mungkin ada lagi pelatihan atau apa yang sahabat UMKM di rumah pengen tahu nih, biar semuanya termotivasi untuk mendaftar sebagai UMKM NTB Mall agar juga mendapatkan manfaat yang bisa dipetik gitu ya sebagai UMKM NTB Mall, manfaat yang bisa diambil dari program-program tersebut. Betul. Memang kami berpikirnya kemarin itu ternyata UMKM kita ini perlu wadah, perlu tempat untuk tampil supaya masyarakat bisa melihat. Karena selama ini masyarakat kita kalau kita bilang pakai produk UKM, mereka bingung di mana dapatnya, produknya seperti apa, bagaimana rupanya, kan? Nah, begitu kami membuatkan wadah dengan NTB Mall, baik yang offline maupun online, aja masyarakat jadi terbuka. Oh ya, ternyata produk kita bagus ya. Oh ya, ternyata ada ya. Banyak ternyata gitu kan. Ya, jadi banyak teman-teman itu, bahkan tamu-tamu yang dari luar, begitu kita bawa ke sini, akhirnya bisa mendapatkan produk dari Bima, bisa mendapatkan produk dari Sumbawa, dari Dompu, Lombok Timur, hanya di satu tempat. Betul. Nah, itulah di NTB Mall. Nah, mudah-mudahan ini kita sedang dipersiapkan juga oleh Pak Gubernur dan Bu Wagub untuk NTB Mall ini yang offline-nya akan dirancang lagi satu lagi di Stipat. Nah, karena di mana lokasinya itu? Sobat UMKM nih kepo nih. Itulah kelebihannya teman-teman UKM masuk di NTB Mall itu kita sama-sama mempromosikan. Nah, karena kebetulan Dinas Perdagangan tugasnya memang mempromosikan gitu kan. Betul. Jadi selain kami mempromosikan di sini juga kami mempromosikan keluar karena memang sesuai tupoksi kalau ini ya. Betul. Dan alhamdulillah pemerintah provinsi aware apa istilah kita ya, sangat care sekali dengan UMKM ini, di mana kemarin
Pak Gubernur dengan Bu Wagub itu mensarankan untuk membuka. Dilihat ya, karena memang di sini lebih kecil ya. Ngantri lagi ya masuknya ya. Ya, harus Insya Allah. ada batch-batchnya Nah itu biar dia. UMKM-nya bisa masuk. Bukan kita memilah UKM-nya, tapi tempatnya ini Tempatnya terlalu yang- sempit untuk yang offline-nya. Insya Allah nanti yang di Stipak mungkin bisa lebih besar lagi. Bisa lebih besar, Iya. bisa menampung lebih produk-produk banyak lagi UMKM. dan kita juga event-eventnya bisa lebih banyak lagi karena luas, karena di sana di Stipak itu memang kita berkolaborasi dengan beberapa OPD untuk menampilkan program-program masing-masing OPD Oh, iya. sehingga dia menjadi edu wisata. Edu wisata. Iya, di sana bisa melihat program UKM, di sana juga bisa melihat program-program OPD yang lain, dan alhamdulillah NTB Mall ada di space paling depan Space di paling Stipak depan. nanti insya Allah. Sebagai garda terdepan. Garda terdepan. Masya Allah, udah banyak sekali yang kita dengar dari Ibu hari ini tentang bagaimana kemajuan UMKM yang ada di NTB, lalu bagaimana pemerintah daerah mendukung sekali adanya NTB Mall ini sebagai wadah di mana UMKM bisa memajukan produk-produk mereka. Bisa diskusi, Bisa sharing diskusi, antar sharing. UKM. Kemudian juga kita bisa kasih sosialisasi program-program pemerintah. Kita akan pasti mengajak teman-teman yang sudah ada di NTB Mall. Betul. Karena kelebihan UKM yang ada di NTB Mall kan kita sudah kurasi. Iya betul. Iya. Jadi kalau sudah dikurasi untuk kualitas, Iya. kuantitas itu bisa dijamin. Iya. Baik itu produk makanan, Betul. produk non makanan, Iya. dan produk kecantikan udah ada BPOM. Alhamdulillah. Insya Allah kelebihan NTB Mall kan Iya, di situ. di situ, Legalitas produk legalitas. UKM yang sudah kita Mm-mm. pasarkan bisa kita jamin. Bisa kita jamin biar bisa bersaing sampai bisa ekspor Iya, gitu. insya Allah. Masya Allah. Nah, Amin. untuk terakhir nih Bu, pertanyaan terakhir. Biasa kalau terakhir itu harapan Bunda Nelly Bener. untuk UMKM yang ada di NTB Mall, dan mungkin bisa juga harapan untuk NTB Mall sendiri. Iya. Kalau untuk UKM memang kita berharap ini sinergi kita berkembang terus dan UKM kita tidak patah semangat, karena memang untuk berkembang itu dibutuhkan semangat yang lebih gitu Betul, kan. harus tetap semangat. Iya, untuk bagaimana mempelajari market, bagaimana mempelajari selera pasar, Betul. bagaimana berinovasi, berkreasi dan tahan banting. Tahan banting tentunya. Ya, kalau untuk NTB Mall kami berharap kami semakin berkembang, semakin menyesuaikan diri, karena NTB Mall ini kan aplikasi. Jadi kita harus berkembang terus, Betul. kita harus istilahnya Upgrade, melengkapi kembali fitur-fitur sehingga konsumen menjadi nyaman. Begitu juga dengan yang offline-nya, semoga kami lebih mampu lagi untuk istilahnya lebih besar lagi. lebih besar lagi, lebih bisa untuk menjadi penopang Iya, terutama untuk menjadi kemajuan ekonomi bener. yang ada di NTB. Terima Amin. kasih banyak waktunya Amin. Bunda. Semoga segala harapan dan doa untuk UMKM, sahabat UMKM di Amin, rumah dan amin. juga NTB Mall bisa dicapai. Amin amin. Amin. Rabbal alamin. Terima kasih banyak Sama-sama, Ibu untuk ya. waktunya. Sampai jumpa di ngopi selanjutnya, ngobrol pintar bersama NTB Mall. Bye bye.